Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang sediaan pil, khususnya pada bagian konsep dasar sediaan dan juga preformulasi dari sediaan pil. Yang pertama, kita mulai dari konsep dasar sediaan pil. Oke, kita masuk ke dalam definisi sediaan pil. Pil merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil yang mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian melalui mulut atau secara oral. Pada waktu sekarang ini, pemakaian pil telah digantikan oleh kapsul dan tablet. Penggunaan obat dalam bentuk pil sudah jarang ditemui, apalagi sediaan pil dengan bahan dari alam. Banyaknya inovasi baru terhadap bentuk-bentuk membuat pil semakin jarang ditemui. Padahal, dibandingkan dengan sediaan solid lainnya, pil lebih mudah dalam proses pembuatannya dan dosisnya juga telah ditentukan bersamaan dengan pembuatan massa pil. Berdasarkan Farmakopeia Indonesia edisi ketiga, pil adalah suatu sediaan berupa massa bulat yang mengandung satu atau lebih bahan obat. Di dalam pil juga terdapat bahan tambahan, yaitu pengisi, pengikat, pembasah, penabur, dan penyalut. Sedangkan untuk bobot rata-rata pil bisa 100 sampai 250 mg atau 251 sampai 500 mg. Berikutnya ada karakteristik bentuk fisik, yaitu bulat dan lonjong. Jadi secara organoleptis dan juga geometris, pil memiliki bentuk fisik yang khas. Yang pertama itu bentuk bulat sempurna atau spherical. Ini merupakan bentuk standar yang dihasilkan dari proses pemotongan massa pil menggunakan alat pemotong pil atau pil roller baik yang tradisional maupun modern. Nah, bentuk ini meminimalkan luas permukaan sediaan per satuan volume sehingga memperlambat degradasi zat aktif akibat udara luar. Lalu yang kedua itu ada bentuk lonjong atau ovoid atau oblong. Ini merupakan modifikasi bentuk yang sering ditemukan pada pil modern atau sediaan herbal tertentu seperti beberapa jenis jamu atau pil ekstrak Chinese medicine. Nah, bentuk ini dirancang secara ergonomis untuk mempermudah proses penelanan atau swallowing karena lebih selaras dengan anatomi esofagus manusia. Berikutnya ada penggunaan secara oral. Pil dirancang secara eksklusif untuk rute oral atau ditelan dengan bantuan air. Nah, mekanisme perjalanan pil di dalam tubuh itu yang pertama lewat esofagus. Jadi pil masuk dan melewati kerongkongan berkat lapisan penyalut atau coating atau zat pembasah yang membuatnya licin. Setelah itu turun ke lambung. Di dalam lambung, pil akan mengalami kontak dengan asam lambung atau HCl. Nah, agen penghancur atau disintegran dalam pil ini akan menyerap cairan, membengkak dan menyebabkan pil itu pecah atau disintegrat menjadi agregat yang lebih kecil. Lalu yang terakhir, ketika sampai di usus halus, zat aktif yang telah terlarut dalam cairan saluran cerna kemudian diabsorpsi melalui mikrofil usus halus untuk masuk ke dalam sirkulasi sistemik atau pembuluh darah. Selanjutnya kita masuk ke dalam perbedaan mendalam dari pil dan tablet. Jadi meskipun sama-sama merupakan sediaan padat oral, pil dan tablet ini memiliki perbedaan yang sangat kontras dari segi teknik formulasi. Yang pertama itu berdasarkan prinsip dasar pembuatan. Untuk pil itu menggunakan prinsip plastisitas massa, di mana bahan obat dan eksipien dicampur hingga membentuk massa liat atau elastis seperti adonan, lalu digulung dan dipotong. Sedangkan untuk tablet itu menggunakan prinsip kompresi atau kempa. Jadi serbuk atau granul kering ditekan dengan tekanan tinggi menggunakan cetakan, yaitu die atau punch. Lalu yang kedua itu dari segi kadar air atau kelembapan. Untuk sediaan pil itu tinggi atau medianya itu basah, karena dia membutuhkan cairan pembasah seperti air, madu atau sirup untuk membentuk massa plastis. Sedangkan untuk tablet itu sangat rendah atau kurang dari 5%, di mana serbuk atau granul ini harus sekering mungkin untuk mencegah penempelan pada cetakan atau sticking. Selanjutnya ada dari sisi alat bantu pembuatan. Untuk pil itu menggunakan alat penggulung pil yaitu pil roller atau pil tile, kemudian papan pemotong pil manual atau mesin pil maker extruder otomatis. Lalu untuk tablet itu biasanya menggunakan mesin tablet otomatis seperti single punch atau rotary tablet press mesin. Lalu untuk keseragaman ukuran, untuk pil itu dia sangat bergantung pada keterampilan operator jika dibuatnya manual atau diameter silinder pemotong jika menggunakan mesin. Lalu untuk tablet itu sangat presisi, dikontrol ketat oleh volume ruang cetakan atau die cavity mesin kempah. Lalu yang terakhir itu ada waktu hancur atau disintegran, di mana untuk pil itu cenderung lebih lama karena kerapatan massa plastik yang tinggi setelah mengering. Sedangkan untuk tablet itu dia lebih cepat karena adanya sistem pori-pori mikro dari hasil kempah dan aksi disintegran kering. Yang terakhir dari konsep dasar itu ada aplikasi modern pil dalam pengobatan tradisional. Itu ada 3. Yang pertama untuk pengobatan herbal modern, di mana ekstrak kental atau kering dari tanaman obat seperti ekstrak daun sirsak, pegagan, atau kunyit itu diformulasikan menjadi pil dengan tambahan eksipien modern untuk menjaga kestabilan senyawa aktifnya seperti flavonoid atau polifenol dan mengatur profil pelepasannya di dalam tubuh.
Lalu yang kedua itu ada jamu. Banyak jamu tradisional yang berbentuk pil, misalnya pil keputihan, pil penambah nafsu makan, atau pil sehat wanita. Nah, keuntungannya ini adalah dapat mengompres volume serbuk simplicia yang besar menjadi bulatan kecil, sehingga pasien itu tidak perlu minum jamu seduh yang pahit dan berampas. Lalu yang terakhir itu ada traditional Chinese medicine atau TCM. Nah, dalam TCM sendiri, sediaan pil itu dikenal dengan istilah wan. Contohnya itu adalah water pills atau shui wan, atau honey pills atau mi wan. Nah, madu atau air itu digunakan sebagai pengikat alami sekaligus bertindak sebagai komponen terapeutik yang menyelaraskan atau harmonizing kerja herba-herba keras di dalam lambung. Setelah mengetahui tentang konsep dasar sediaan pil, sekarang kita masuk ke dalam preformulasi umum sediaan pil. Yang pertama ada kelarutan dan kestabilan zat aktif dalam media basah. Nah, pembuatan pil melibatkan penambahan cairan pembasah untuk membentuk massa-massa pil yang elastis. Hal ini menimbulkan tantangan stabilitas yang besar. Itu ada dua aspek. Yang pertama dari aspek kelarutan, dimana jika zat aktif itu sangat mudah larut dalam air, penambahan cairan pembasah berbasis air dapat menyebabkan zat aktif terlarut seluruhnya secara prematur selama proses pencampuran. Ketika pil mengering, zat aktif dapat mengkristal kembali di permukaan pil dan memicu ketidakseragaman kandungan. Nah, lalu jika zat aktif itu incompatible atau tidak larut air, maka cairan pembasah itu dia hanya berfungsi murni sebagai medium suspensi mekanis. Lalu yang kedua itu ada dari aspek kestabilan atau hidrolisis, dimana karena sediaan itu berada dalam kondisi basah selama proses pembuatan, zat aktif yang memiliki gugus fungsional itu rentan seperti ester, amida, atau lakton itu akan sangat berisiko mengalami hidrolisis atau penguraian oleh air. Nah, untuk solusi preformulasinya itu, jika zat aktif sensitif terhadap air, cairan pembasah air itu harus diganti dengan cairan non-air yang kental, seperti madu murni, gliserin, atau sirup simplex yang memiliki aktivitas air rendah, sehingga meminimalkan air bebas yang dapat merusak zat aktif. Selanjutnya itu terkait dengan kompatibilitas dengan eksipien. Jadi ini ada studi interaksi kompatibilitas terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mengenai zat aktif bersifat asam versus eksipien basah. Misalnya, jika zat aktif itu memiliki gugus fenolik atau karboksilat, yaitu asam, maka hindari penggunaan eksipien pengisi yang bersifat basah, karena dapat memicu reaksi pencoklatan atau degradasi via oksidasi. Lalu yang kedua itu ada pengaruh bahan pengikat alami, di mana bahan pengikat tradisional seperti pulvis gumosus atau PGS, ataupun gom Arab itu dia mengandung enzim peroksidasi alami. Nah, jika zat aktif sensitif terhadap oksidasi, enzim ini harus diinaktivasi terlebih dahulu dengan pemanasan sebelum dicampurkan. Yang terakhir ada sifat fisikokimia bahan. Yang pertama itu tentang warna, dimana ini menjadi indikator awal homogenitas pencampuran. Zat aktif herbal biasanya berwarna coklat, hijau tua, atau kuning. Untuk aplikasi formulasinya, jika zat aktif berwarna putih bersih, penggunaan bahan pengisi seperti akar manis yang berwarna coklat akan mengubah warna sediaan secara total, sehingga konsistensi warna pada produk akhir harus dijaga agar tidak menimbulkan persepsi penurunan mutu oleh konsumen. Lalu yang kedua itu ada bau. Untuk signifikansinya, komponen herbal kaya akan minyak atsiri atau essential oil yang memiliki bau tajam dan aromatik. Untuk aplikasi formulasinya, bau yang terlalu menyengat atau tidak sedap dapat menurunkan kepatuhan pasien. Nah, selama preformulasi, perlu dipertimbangkan penggunaan penyalut atau coating agen seperti gelatin, shellac, atau penyalut gula untuk mengurung bau tidak sedap tersebut. Dan yang terakhir ada tekstur dan karakteristik mekanis, di mana tekstur serbuk bahan baku harus dievaluasi berdasarkan parameter berikut. Yang pertama itu plastisitas, di mana kemampuan serbuk untuk mempertahankan bentuk setelah diberi tekanan. Nah, serbuk simplicia yang terlalu berserat atau fibrous sulit membentuk massa yang plastis, sehingga memerlukan konsentrasi bahan pengikat yang lebih tinggi. Lalu yang kedua itu higroskopisitas, di mana ini merupakan kemampuan bahan untuk menyerap kelembapan dari udara. Bahan yang sangat higroskopis seperti ekstrak kering hasil spray drying akan menyerap air dengan sangat cepat saat proses pencampuran basah dan membuat adonan pil menjadi terlalu lembek atau sticky dan mustahil untuk dipotong.